Bongkange menjadi Raja Bone. Beliau sudah dinobatkan ketika orang tuanya masih hidup. Beliau bernama Latendirawe, kemudian digelar Bongkange. Beliau menikah di Timurung dengan Arut Timurung yang bernama Tenripakyu, berputra 2 orang. Yang seorang bernama Parisompa, dialah bakal pengganti raja di Timurung, tetapi ia mati diamuk oleh seorang yang bernama Dakalula. Bongkange dikenal bukanlah orang yang pandai, tetapi beliau terpuji sebagai orang penggembira, senang mengunjungi upacara-upacara keramaian, terpuji karena jujur lagi dermawan, senang menyambung ayam, terkenal juga sebagai orang pemberani, cinta dan sayang kepada kaum keluarganya yang rendah, dan patuh kepada orang tuanya. Sesuatu yang membesarkan hatinya selalu menimbulkan kemarahan yang meluap-luap, namun hanya sebentar saja. Raja inilah yang mula-mula mengangkat Tomak Kajenangeng di antara para anak bangsawan, para penggiring, para pemuda dan para tukang. Demikian juga antara para suruhan, para wanita, para pencari kayu api, para pengatur upacara, para dayang-dayang, dan para selir. Waktu itu jugalah baru mereka mengenal bedil. Pada masa pemerintahan Bongkange, Raja Goa datang ke Bone untuk menyambung ayam. Taruhan Raja Goa 100 kati emas. Taruhan Arumpone ialah seluruh penduduk kampung Panyula. Ayam Raja Goa berbulu merah, ayam Raja Bone berbulu putih kemerah-merahan. Raja Goa kalah dalam sabung ayam. Ayamnya mati. Beliau membayar taruhan 100 kati emas. Pada masa itu juga, orang-orang Ajangala bersatu di bawah naungan kerajaan Bone. Bone mengalahkan Awo, Teko, dan musuh-musuh yang ada di atas Salo, semuanya dapat dikalahkan lagi. Bertepatan dengan itu, negeri Teluk Limpoe memisahkan diri dari kerajaan Goa dan menyatukan diri di bawah kerajaan Bone. Maka Raja Goa pun datang menyerang Bone. Pertempuran terjadi di sebelah selatan Meru. Setelah pertempuran berlangsung 7 hari, terjadilah perdamaian antara orang Bone dengan orang Goa. Daerah batas kerajaan Bone pun dipertegas, yaitu tepi selatan Sungai Tangka ke hulu. Pada masa pemerintahan Bongkange, Datuk Sopeng meninggalkan negerinya dan pergi ke Bone. Beliau diturunkan dari tahta kerajaan karena terjadi perselisihan rakyat dalam negeri. Datuk Sopeng Rilau yang bernama Lama Karoda Toten Ribali dan digelar Mabelwae tidak sanggup mengatasi keadaan. Beliau lalu pergi ke Bone. Beliau menikah dengan saudara perempuan Arumpone yang bernama Tenripawang, melahirkan anak yang bernama Dangke digelar Lembai. Dia juga digelar Datu Eri Mario. Seorang saudara perempuan Arumpone yang bernama Ilempe menikah dengan Maden Renge atau pendamping raja yang bernama La Saliu. Mereka masih saudara 2 sepupu. Dia melahirkan anak yang bernama La Tenrirua. Setelah meninggal digelar Matinroi Ribantaeng. Semasa pemerintahan Matinroi Rigucina, kemenakan Raja Goa yang bernama Depa Beta datang berkunjung ke Bone. Karena ia pernah menangkap orang mengamuk, maka orang Bone menamainya Depa Tobo atau si penikam. Kemudian datang pula Raja Goa yang bernama Debonto menyerang Bone. Pasukannya mendarat di Celu. Terjadilah pertempuran antara orang Bone dengan orang Goa. Debonto luka kena panah. Setelah 5 hari pertempuran, Raja Goa kembali ke negerinya. 2 tahun sesudah perang di Celu, Raja Goa datang lagi menyerang Bone. Beliau membuat benteng pertahanan di Walena. Maka terjadilah pertempuran hebat antara orang Bone dengan orang Goa. Depa Tobo luka kena tombak. Setelah 8 hari bertempur, Raja Goa jatuh sakit, lalu kembali ke negerinya. Di sanalah beliau meninggal. Tidak cukup 2 bulan setelah itu, Raja Goa yang bernama Depa Ruka datang lagi menyerang Bone. Orang Ajangala semua berbalik menjadi musuh. Orang Timurung mengungsikan anak istrinya, lalu datang menyatukan diri dengan orang Bone.
Hanya wanita dan anak-anak sajalah yang masih tinggal di Timurung. Orang Limampanoi mengungsikan anak istrinya ke Cinong, lalu datang juga menyatukan diri dengan orang Bone. Orang Awang-Pone berbalik juga menjadi lawan. Raja Goa membuat benteng pertahanan di Papolo, lalu menyerang pasukan Bone. Separuh negeri Bukaka habis dibakarnya, demikian juga negeri Takeujung. Lewat tengah hari, orang Makassar hendak mulai menggiring orang-orang Bone, maka pasukan Bone segera menghadang mereka. Orang Makassar lari cereberetak berketentuan. Dalam pengejaran, Raja Goa tersusul dicempai. Orang Makassar hampir semuanya terbunuh. Raja Goa sendiri mati dipenggal orang Bone yang bernama Latunru. Maka untuk sementara pemimpin kerajaan Goa berada di tangan Depa Dulung, Raja Tallo. Raja Tallo mengirim utusan ke Bone. Utusan Raja Tallo berkata, "Ada orang raja kami, yang seorang kau penggar di atas tikar, yang seorang kau penggal di medang laga. Namun sekarang kami ingin baik, kami tidak ingin jahat." Berkatalah Kajolalidong, "Kalau demikian katamu, besok saya pergi menemui Raja Tallo." Keesokan harinya, keluarlah Kajolalidong. Raja Tallo mengucapkan ikrar sesuai dengan kesepakatan mereka. Selesai perjanjian Raja Tallo yang bernama Depa Dulung dengan orang Bone, maka diangkatlah Depa Tobo menjadi raja di Goa. Semasa pemerintahan Bongkangi, timbul perselisihan antara Arumpone dengan Datuk Luwu yang bernama Sangkaria. Karena Datuk Luwu datang lagi menduduki negeri Cenrana, maka telah 2 kali orang Bone merebut Cenrana dengan kekerasan. Bongkangi lah raja di Bone yang bersahabat dengan Arumatowajo yang bernama Toudama. Bersahabat juga dengan Datuk Sopeng yang digelar Wali Pue. Mereka bertiga bertemu di Cenrana dan sepakat akan mempersaudarakan negeri mereka dengan berkata, "Baiklah, kita bertemu nanti di Timurung. Di sana kita selesaikan kerja ini pada malam bulan purnama." Pada hari yang telah ditentukan itu, bertemulah mereka di Timurung. Orang Bone dari segala penjuru berdatangan. Orang Wajo dari seluruh daerah telah berdatangan juga. Demikian juga orang Sopeng semuanya telah hadir. Mereka mendirikan bangsal kerapatan di desa Bunde. Di sana jugalah tempat mereka menyambung ayam. Pada malam bulan Perbani, berkumpullah orang Bone, orang Wajo, dan orang Sopeng. Dalam kerapatan itu, duduklah bersama Arumpone, Arumatowajo, dan Datuk Sopeng. Mereka mempersatukan ketiga kerajaan itu, bagaikan orang bersaudara seibu sebapak. Bone anak sulung, Wajo anak tengah, dan Sopeng anak bungsu. Lalu mereka sama-sama berikrar. Adapun yang mereka ikrarkan ialah, kita tidak saling memandang kecil, kita tidak saling menginginkan emas dan perhiasan yang indah-indah, kita tidak saling menginginkan harta yang banyak. Setelah itu mereka menanam batu dan menamakan negeri mereka Telung Poncoy, yang berarti 3 besar. Bongkangi sangat dicintai oleh orang Bone, juga sangat dirindukan. 2 tahun sesudah perjanjian itu, Bongkangi jatuh sakit. Lalu disuruhnya rakyat Bone datang berkumpul dan berkata, "Kami maklumkan kepada kamu sekalian bahwa adikku lah yang akan menggantikanku." Beliau lalu mengundang adiknya yang bernama Laica. Beliau berkata, "Saya beritahukan engkau Adinda, perbaiki tingkah lakumu karena engkaulah yang saya hendaki menjadi raja. Kalau saya meninggal nanti, selain daripada itu, kalau saya meninggal nanti dan selesai upacara kematianku, saya inginkan engkau menikah dengan iparmu. Mudah-mudahan dengan itu engkau memperoleh anak dengan Arut Timurung. Saya kehendaki engkau memperistirinya. Mahal didapat perempuan yang baik seperti dia. Lagi tinggi daya pikirnya. Mudah-mudahan dengan itu engkau sanggup memelihara tanah Bone." Setelah selesai berpesan, beliau pun meninggal. Maka dinamailah Matindo di Gucinna, atau raja yang meninggal di Gucinya. Bersambung.